거 기쁘게 생각하고 또 예선 두 경기를 승리로 이끌고 2승으로 또 토너먼트 올라간 게 선수들 덕분이고. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi Vietnam ketar-ketir, Timnas Indonesia U23 umumkan skuad final untuk SEA Games 2025. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi Vietnam ketar-ketir, Timnas Indonesia U23 umumkan skuad final untuk SEA Games 2025. Langsung trending di TV Vietnam. Begini komentar gila Vietnam jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Filipina. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Vietnam langsung ciut. Timnas Indonesia diakui naik level setelah panggil 5 pemain berstandar Eropa. Timnas Indonesia U22 resmi merilis daftar pemain untuk SEA Games 2025 dan langkah besar ini langsung membuat media Vietnam gemetar. Bukan tanpa alasan, skuad besutan Indra Syafri kini dihuni 5 pemain berdarah Belanda yang membawa sentuhan Eropa ke level SEA Games. Inilah 3 faktanya. 3 fakta utama. 1. Indonesia kirim sinyal main serius dengan pemain Eropa. Media Vietnam Soha menilai pemanggilan 5 pemain keturunan Belanda sebagai langkah yang jauh di atas sekadar persiapan turnamen regional. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa Indonesia tidak sedang menjalankan program biasa, tetapi mengirim pesan kuat kepada para pesaing, terutama Vietnam. Soha menulis bahwa langkah ini menunjukkan Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan medali emas yang terakhir diraih pada SEA Games 2023. Mereka menegaskan bahwa kehadiran Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Raven, dan Mauro Zylstra membuat kekuatan Garuda Muda naik 1 level dibanding edisi sebelumnya. Dalam artikelnya, Soha menegaskan, SEA Games 33 akan menjadi ajang berbahaya bagi Vietnam, terutama setelah Indonesia memanggil 5 pemain keturunan Belanda. 2. Kualitas Eropa masuk ke tim muda Indonesia. Soha menyoroti bahwa 3 dari 5 pemain naturalisasi tersebut masih aktif merumput di Belanda. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa Indonesia ingin membawa standar latihan, pemahaman taktik, dan intensitas sepak bola Eropa ke SEA Games. Media Vietnam itu menjelaskan bahwa keputusan PSSI dan Indra Syafri bukan hanya soal menambah skill dan kekuatan fisik. Lebih dari itu, mereka melihatnya sebagai penambahan pengalaman internasional yang dapat mengubah dinamika persaingan. Kehadiran bintang-bintang hibrida ini dianggap mampu memberikan Indonesia keuntungan signifikan dalam hal tempo permainan, kreativitas, serta mental kompetitif di level tinggi. Soha bahkan menulis, langkah ini menjanjikan perubahan dalam persaingan di SEA Games ke-33. Dengan tim yang beranggotakan bintang-bintang hibrida keturunan Eropa, Indonesia bisa menjadi lawan yang tangguh. 3. Grup C kini jadi grup paling panas berkat Indonesia. Di SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar dan Filipina. Media Vietnam menyebut grup tersebut kini menjadi salah satu grup yang paling menarik perhatian karena Indonesia membawa komposisi skuad dengan kualitas yang jauh berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Mereka menilai bahwa kombinasi pemain lokal dan naturalisasi membuat Timnas U22 menjadi tim yang paling ditakuti, bukan hanya oleh Vietnam dan Thailand, tetapi juga seluruh peserta turnamen. Soha menutup laporannya dengan nada waspada, menyebut bahwa turnamen sepak bola SEA Games 33 akan berlangsung jauh lebih panas dan penuh kejutan. Dengan diumumkan skuad-skuad itu, SEA Games ke-33 menjadi lebih luar biasa sekaligus penuh hal yang belum diketahui.
Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23, bravo Indra Syafri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2025, dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru dalam sepak bola usia muda, sebuah fase di mana standarisasi kualitas mulai disejajarkan dengan negara-negara yang lebih mapan. Pemanggilan 5 pemain berdarah Belanda bukan sekedar strategi instan untuk menang, tetapi bentuk kesadaran bahwa kompetisi regional seperti SEA Games kini tidak bisa lagi dihadapi dengan pendekatan lama. Lebih lanjut, Vietnam merasa terancam bukan tanpa alasan. Selama ini mereka menguasai peta sepak bola Asia Tenggara lewat konsistensi pembinaan. Namun kini, Indonesia muncul dengan kombinasi antara talenta lokal dan pemain diaspora yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa. Sebuah hal yang mengubah dinamika persaingan. Meski begitu, naturalisasi bukan jawaban tunggal. Kekuatan sesungguhnya tetap berada pada bagaimana pelatih memadukan karakter pemain lokal yang agresif dan penuh determinasi dengan pemain diaspora yang terlatih secara taktis. Jika harmonisasi ini berjalan baik, Indonesia bisa benar-benar menembus batas baru. Yang terpenting, momentum ini jangan membuat euforia berlebihan. Masuknya pemain berkualitas harus dibarengi dengan perbaikan organisasi permainan, mentalitas, dan konsistensi. Bila semua elemen saling terhubung, ini bisa menjadi lompatan besar bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya untuk SEA Games, tetapi untuk masa depan jangka panjang. Profil John Hertman, pelatih yang disebut telah diwawancarai PSSI untuk latih Timnas Indonesia. Bursa pelatih Timnas Indonesia kembali memanas setelah muncul kabar bahwa PSSI telah melakukan pendekatan kepada 2 nama besar. Salah satu yang paling mengejutkan adalah John Hertman, pelatih asal Inggris yang dikenal sukses membawa Timnas Kanada menembus Piala Dunia 2022. Nama Hertman bahkan disebut sudah menjalani sesi wawancara bersama PSSI. Berikut ini 3 faktanya. 1. Jejak panjang John Hertman di dunia kepelatihan. Riwayat perjalanan Hertman tidak seperti kebanyakan pelatih elit lainnya. Lahir pada 19 Juli 1975, ia membangun karir panjangnya di level timnas nasional dan menciptakan sejarah tersendiri. Hertman menjadi pelatih pertama yang sanggup membawa timnas wanita dan timnas pria dari negara yang sama lolos ke Piala Dunia, sebuah pencapaian langka di kancah sepak bola internasional. Awalnya, ia memimpin timnas wanita Kanada pada 2006 sampai 2018. Selama 12 tahun itu, Hertman berhasil mengangkat prestasi tim dengan mencatat 2 medali perunggu Olimpiade di London 2012 dan Rio 2016. Pada 2018, ia naik ke posisi pelatih kepala timnas pria Kanada. Keputusan itu mengubah wajah sepak bola Kanada secara total. Karena di bawah arahannya, mereka kembali tampil di Piala Dunia 2022 setelah absen sejak 1986. Hertman disebut berjasa membangun kultur baru dan fondasi modern untuk menyambut status Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. 2. Pengalaman luas dari Kanada hingga MLS. Meski namanya berkibar saat menangani tim nasional, Hertman juga pernah mencicipi atmosfer klub. Setelah meninggalkan Federasi Sepak Bola Kanada pada September 2023, ia menerima tantangan melatih Toronto FC di kompetisi Major League Soccer. Masa kerja itu tidak berjalan panjang, namun cukup menunjukkan bahwa Hertman punya fleksibilitas untuk menangani lingkungan sepak bola yang berbeda. Sejak berpisah dengan Toronto FC pada November 2024, Hertman kini berstatus tanpa klub. Data Transfermarkt mencatat rata-rata poinnya bersama timnas pria Kanada mencapai 1,98 dari 58 pertandingan.
Angka itu memperlihatkan konsistensi yang kuat dari seorang pelatih yang terbiasa menghadapi tekanan kompetisi internasional dan proses pembinaan jangka panjang. 3. PSSI fokus cari pelatih baru dan Hartman masuk tahap serius. Seiring berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert, PSSI bergerak cepat mencari sosok baru untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Dua nama yang mencuat ialah Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Menurut laporan jurnalis Sky Sports Dharmesh Sheth, Hartman disebut sudah menjalani proses wawancara dengan pihak federasi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa PSSI belum bisa menyebut nama karena beberapa kandidat masih terikat kontrak. Namun kabar dari Inggris menyebutkan bahwa Hartman kini berada pada fase seleksi yang lebih serius. Van Bronckhorst sendiri saat ini masih menjabat sebagai asisten Arne Slot di Liverpool, sementara Hartman adalah kandidat yang langsung tersedia untuk didatangkan kapan saja. Situasi ini membuat peluangnya makin terbuka untuk menjadi pelatih kepala Garuda berikutnya. Lebih lanjut, situasi perekrutan pelatih Timnas Indonesia kali ini terasa berbeda karena melibatkan figur yang rekam jejaknya benar-benar kuat di level Timnas nasional. Jika kabar wawancara John Hartman akurat, ini menunjukkan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan pelatih dengan spesialisasi membangun kultur tim, bukan sekedar sosok yang populer atau punya nama besar di klub Eropa. Hartman adalah tipe pelatih yang terbukti mampu mengubah arah sebuah program sepak bola seperti yang ia lakukan pada Kanada. Itu artinya PSSI mungkin sedang mencari seseorang yang bisa membangun fondasi jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil instan. Di sisi lain, proses ini juga memperlihatkan bahwa PSSI lebih berhati-hati setelah pergantian pelatih sebelumnya terjadi cukup cepat. Adanya dua kandidat dengan karakter sangat berbeda memberi sinyal bahwa federasi ingin memastikan gaya kerja, visi pengembangan, dan strategi jangka panjang benar-benar cocok dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang sedang tumbuh. Jika Hartman yang dipilih, tantangannya bukan hanya bagaimana memenangkan pertandingan, tetapi juga bagaimana menanamkan budaya kerja yang disiplin dan terstruktur seperti yang ia terapkan di Kanada. Sementara jika pilihan berlabuh pada kandidat lain seperti Giovanni van Bronckhorst, arah pembinaan bisa menjadi lebih pragmatis dan berorientasi taktik klub Eropa. Apapun hasil akhirnya, dinamika ini menunjukkan bahwa posisi pelatih Timnas Indonesia kini cukup menarik di mata pelatih internasional. Ini tanda baik sekaligus kesempatan besar agar federasi tidak salah langkah lagi dalam menentukan arah jangka panjang sepak bola nasional. Dikutip, setiap proses besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kadang tidak terlihat hasilnya secara langsung. Situasi pencarian pelatih baru ini mungkin terasa penuh ketidakpastian, tapi justru di tengah ketidakpastian itu ada kesempatan untuk tumbuh. Timnas Indonesia sedang berada pada fase penting, dan apapun keputusan akhirnya, selalu ada ruang untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Yang terpenting adalah tetap percaya bahwa perubahan yang baik tidak lahir dalam semalam. Fondasi yang kuat dibangun perlahan melalui visi yang jelas dan kerja keras yang konsisten. Jika pelatih baru datang dengan pengalaman dan semangat besar, itu bisa menjadi titik awal era yang lebih stabil. Jika tidak, masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki langkah berikutnya. Tetap optimis dan melihat ke depan. Sepak bola Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bahwa harapan selalu muncul dari tempat yang tidak disangka. Selama semangat mendukung dan percaya pada proses itu terus ada, langkah maju pasti akan mengikuti. Belum juga hadapi Myanmar dan Filipina, media Vietnam sudah cemas lihat Timnas Indonesia makin perkasa jelang SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 belum turun di laga pembuka Grup C SEA Games 2025, tetapi tensi di Vietnam sudah melonjak. Media mereka menulis panjang lebar soal bagaimana langkah bermain besar Indonesia dengan memanggil 5 pemain naturalisasi keturunan Belanda. Dalam laporan itu, mereka menegaskan, inilah 3 faktanya. 3 fakta utama. 1. Indonesia bikin geger dengan memanggil 5 pemain naturalisasi. Langkah PSSI dan pelatih Indra Syafri memanggil 5 pemain kelahiran Belanda langsung memancing kecemasan di Vietnam. Media Soha.vn bahkan menulis judul yang cukup keras,
SEA Games 33, ambisi Vietnam terancam saat U22 Indonesia bermain besar dengan 5 bintang naturalisasi. Mereka menyoroti nama-nama seperti Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, hingga Mauro Zylstra. 3 di antaranya bahkan masih aktif berkompetisi di Liga Belanda, membuat kualitas skuad Indonesia terlihat melambung. Soha menilai langkah ini bukan gertakan semata, tetapi sinyal bahwa Indonesia datang dengan ambisi mempertahankan medali emas SEA Games 2023. 2. Media Vietnam mengakui kualitas Eropa tim Garuda Muda. Dalam ulasan panjangnya, Soha menekankan bahwa Indonesia membawa standar baru ke turnamen Asia Tenggara. Mereka menyebut komposisi pemain diaspora itu mampu meningkatkan kualitas teknis, daya tahan fisik, hingga kedalaman taktikal skuad. Menurut Soha, kehadiran para pemain yang mereka sebut sebagai bintang-bintang hibrida bisa menjadi titik balik persaingan. Bahkan sebelum bertemu Vietnam, Indonesia dianggap sudah menyalakan alarm bahaya di grup C. Myanmar dan Filipina juga diprediksi bakal merasakan tekanan lebih dulu saat berhadapan dengan skuad Indra Shafri yang lebih solid dan lengkap dari edisi-edisi sebelumnya. 3. SEA Games 2025 diprediksi jadi grup C paling panas. Media Vietnam juga memberi penilaian lugas bahwa Indonesia tidak datang hanya untuk bertarung. Mereka menulis bahwa timnas U22 mengirim pesan tegas bukan hanya ingin lolos, tetapi ingin mendominasi setiap pertandingan. Dalam penutup artikelnya, Soha menyebut persaingan di grup C bakal menjadi yang paling sulit ditebak dan penuh misteri. Dengan kualitas pemain yang meningkat drastis dan komposisi skuad yang lebih matang, Indonesia dianggap sebagai ancaman nyata bahkan sebelum bola pertama pun digulirkan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana perubahan strategi Indonesia mulai diakui oleh pesaing utama di kawasan. Ketika media Vietnam sampai menulis dengan nada cemas, itu sebenarnya menggambarkan satu hal, level timnas U22 tidak lagi dianggap sebagai tim yang mudah ditebak atau mudah dikalahkan. Kehadiran pemain kelahiran Belanda membuat Indonesia terlihat lebih serius, lebih modern dalam manajemen skuad, dan lebih percaya diri menghadapi turnamen besar seperti SEA Games. Di satu sisi, ini adalah bukti bahwa PSSI dan pelatih Indra Shafri sedang membangun momentum yang tidak ingin mereka sia-siakan. Di sisi lain, tekanan justru beralih ke negara-negara pesaing yang kini harus mengantisipasi kekuatan baru Indonesia. Jika biasanya media Vietnam tampil percaya diri, kali ini mereka memilih menulis dengan nada waspada, dan itu pertanda bahwa Indonesia sudah ada di jalur yang benar. Pada akhirnya, atmosfer sebelum kompetisi dimulai saja sudah memanas. Ini bisa menjadi keuntungan psikologis bagi Garuda Muda, karena lawan-lawan mereka berangkat dengan rasa segan terlebih dahulu. Ini situasi yang jarang terjadi dan justru menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini memiliki daya gentar yang jauh lebih besar. Perjalanan timnas U22 menuju SEA Games 2025 adalah bukti bahwa kemajuan tidak terjadi dalam semalam, tetapi lewat keberanian membuat keputusan besar. Ketika banyak pihak mulai mengakui kekuatan Indonesia, even sebelum pertandingan dimulai, itu berarti kita sedang berada di momen perubahan. Justru di saat seperti ini, dukungan dan optimisme perlu dijaga. Para pemain muda yang dipanggil datang membawa harapan besar, tapi mereka juga butuh kepercayaan penuh dari publik. Ingat, tekanan dari luar hanya berarti satu hal, mereka melihat Indonesia sebagai tim yang pantas ditakuti. Tetap percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan mental pemenang bisa membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh. Setiap kritik dan rasa cemas dari lawan justru menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Semangat untuk para pemain dan pendukung. Ini waktunya membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya ikut bersaing, tetapi siap menjadi juara dengan cara yang lebih meyakinkan. Terbang lebih tinggi, Garuda! FIFA Series harus dimaksimalkan oleh timnas.
Indonesia resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang resmi yang mempertemukan negara-negara lintas konfederasi dalam laga uji coba bertaraf internasional. Kepercayaan ini disebut sebagai momentum besar untuk mengangkat level permainan timnas di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, kesempatan emas yang tak boleh terbuang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan bahwa kepercayaan FIFA menjadi tuan rumah harus benar-benar dimaksimalkan oleh timnas. Ia menegaskan bahwa kesempatan menghadapi tim dari berbagai benua adalah batu loncatan penting untuk memperbaiki kualitas teknis dan mental pemain. Ini adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan untuk terus menguji dan menaikkan level timnas, ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa dengan tekanan dan pola bermain berbeda. Menurut Erick, jalan ini memang tidak mudah. Ia menggambarkan FIFA Series sebagai jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia. Dengan ritme pertandingan internasional yang lebih intens, timnas diharapkan bisa naik kelas dan tidak lagi hanya berkutat pada dominasi lawan-lawan Asia seperti dalam agenda uji coba sebelumnya. Fakta 2, menghadapi gaya bermain dari seluruh dunia. FIFA Series dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda dalam format yang terstruktur. Program resmi FIFA ini bertujuan menambah pengalaman internasional serta mempercepat pemerataan perkembangan sepak bola global. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering berjumpa dengan lawan dari Asia sehingga variasi tantangan teknis sangat terbatas. Melalui FIFA Series, timnas dijadwalkan bertanding melawan perwakilan Afrika, Eropa, Amerika Selatan, CONCACAF, dan Oseania. Setiap benua memiliki karakter khas yang akan menjadi ujian tersendiri bagi skuad merah putih. Gaya permainan fisik dari Afrika, disiplin taktis khas Eropa, kreativitas tim Amerika Selatan, hingga kecepatan dari CONCACAF memberi peluang besar bagi Indonesia untuk belajar sekaligus beradaptasi secara progresif. Fakta 3, Indonesia kembali masuk kalender resmi event FIFA. Pada edisi 2026, Indonesia akan menjadi tuan rumah bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Penunjukan ini bukan hanya soal venue, tetapi juga pengakuan bahwa Indonesia dipercaya dalam penyelenggaraan event internasional setelah sebelumnya FIFA Series perdana digelar pada 2024 di 5 negara, yaitu Aljazair, Azerbaijan, Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Masuknya Indonesia ke daftar penyelenggara membuat kalender sepak bola nasional semakin terhubung dengan agenda global. Dampaknya bukan hanya untuk timnas, tetapi juga ekosistem sepak bola tanah air mulai dari eksposur internasional hingga kesiapan infrastruktur. Kehadiran negara-negara lintas benua di Indonesia pada akhirnya menjadi jendela baru untuk membangun reputasi sepak bola nasional di panggung dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana sepak bola Indonesia sedang berada di fase yang sangat menentukan. Kepercayaan FIFA bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian perbaikan dan keseriusan federasi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika FIFA memasukkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series, itu artinya dunia melihat potensi sekaligus kesiapan yang sebelumnya mungkin diragukan. Namun di sisi lain, kesempatan ini juga membawa tuntutan besar. Timnas tidak bisa lagi hanya puas menjadi peserta. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa pengalaman melawan tim lintas benua benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas permainan. Publik tentu berharap ini bukan sekedar rangkaian pertandingan eksotis, tetapi menjadi proses nyata menuju tim yang lebih matang. Pada akhirnya, semuanya kembali pada konsistensi. Jika PSSI dapat menjaga arah pembinaan, mempersiapkan timnas dengan serius, dan menjadikan FIFA Series
Sebagai laboratorium sepak bola modern, maka momentum ini bisa menjadi salah satu tonggak sejarah. Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, kesempatan emas ini bisa berlalu begitu saja tanpa hasil berarti. Indonesia kini berada di titik krusial, dan bagaimana langkah selanjutnya akan menentukan kualitas sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Nova Arianto ditunjuk latih Timnas U20, realisasi jangka panjang PSSI. Nova Arianto resmi naik kelas, sebelumnya diberitakan. Kabar mengejutkan datang dari PSSI setelah Nova Arianto yang sebelumnya membesut Timnas U17 kini dipromosikan menjadi pelatih Timnas U20. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa federasi tengah mengeksekusi proyek jangka panjang pembinaan usia muda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Promosi resmi dari Erick Thohir, hadiah atas prestasi U17. Promosi Nova Arianto diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan sekedar rotasi pelatih, melainkan bentuk penghargaan atas prestasi Timnas U17 di Piala Asia 2025 dan Piala Dunia 2025. Di bawah kepemimpinan Nova, skuad muda tersebut mencatat kemenangan bersejarah dalam gelaran Piala Dunia yang membuat publik sepak bola tanah air bangga. Erick menegaskan bahwa sejarah tidak memandang kategori usia. Ia mengatakan pemerintah dan federasi bangga karena menang pertama di Piala Dunia adalah tonggak penting. Erick menyebut dirinya akan menunggu usulan BTN dan Direktur Teknik untuk memberikan kesempatan kepada Coach Nova memimpin Timnas U20. Ia juga menegaskan bahwa Desember ini proses pengumpulan pemain U20 sudah akan dimulai. Momentum ini menandai salah satu proses percepatan pembentukan kerangka tim jelang turnamen kelompok umur mendatang. Fakta 2. Proyek jangka panjang, pondasi Timnas dibangun bertahun-tahun. Kenaikan Nova ke U20 dinilai sebagai bukti nyata keseriusan PSSI membangun Timnas nasional secara berjenjang. Federasi tidak hanya memberikan promosi, tetapi juga mulai mematangkan evaluasi serta peta jalan pembentukan kerangka tim U20 untuk beberapa tahun ke depan. Ada peluang besar Nova akan difokuskan hanya di U20, sementara U17 kemungkinan ditangani pelatih baru. Jika Nova bertahan penuh di U20, pola yang kemungkinan diambil adalah mempromosikan banyak pemain alumni U17. Langkah ini sejatinya lazim di level timnas nasional, seperti yang pernah dilakukan Sintayong saat mempromosikan pemain U23 ke tim senior. Nama-nama seperti Matthew Baker, Putu Panji, Evandra Florasta, Zahabi Goli, hingga Mierza Firjatullah diprediksi akan segera naik kelas untuk mengisi tulang punggung generasi baru. Fakta 3. Target tinggi lolos Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Tugas besar langsung menanti Nova. Erick Thohir menegaskan bahwa target Timnas U20 sangat jelas, lolos ke Piala Asia U20 dan berjuang menuju Piala Dunia U20. Untuk mencapai itu, kerangka tim harus dibangun sejak dini dengan menggabungkan para pemain U17, U18, hingga U19 yang masih memenuhi syarat usia. Erick menyebut bahwa ia akan memprioritaskan alumni U17 karena mereka sudah mengenal filosofi dan sistem permainan. Ia mengatakan bahwa ada yang bisa dan ada yang tidak, tetapi ia memprioritaskan pemain U17 untuk bergabung. Erick menegaskan bahwa tim harus kembali bertarung dan tidak boleh cepat puas. Pernyataan ini menjadi tekanan sekaligus motivasi bagi Nova Arianto dalam meracik generasi baru Garuda Muda yang diharapkan tampil lebih matang di 2 turnamen besar tersebut. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI mulai konsisten dengan konsep pembinaan berjenjang, sesuatu yang selama bertahun-tahun sering dikritik tak pernah benar-benar dijalankan.
Keputusan mempromosikan Nova Arianto bukan hanya soal mengganti pelatih, tetapi tentang menjaga kesinambungan generasi yang sudah dibentuk sejak U17. Nova mengenal karakter pemain muda Indonesia, memahami dinamika ruang ganti, dan sudah membuktikan diri mampu membawa tim tampil kompetitif di ajang dunia. Itu memberi fondasi kuat untuk melangkah ke level berikutnya. Namun di balik optimisme itu, tantangannya jelas tak kecil. Target lolos ke Piala Asia dan Piala Dunia U20 menuntut perencanaan matang serta proses seleksi yang objektif. Jika Nova diberikan kepercayaan penuh, keberhasilannya akan sangat bergantung pada sinergi dengan BTN, Direktur Teknik, serta ketersediaan kompetisi usia muda yang mendukung perkembangan pemain. Jika semua unsur itu tersambung dengan baik, langkah ini bisa menjadi titik penting menuju era baru pembinaan Timnas Indonesia.